Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia selalu bagi kita semua. Untuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lawang, berkomitmen memaksimalkan alokasi anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2025. Dan salah satunya adalah yang terkait dengan DBHCT adalah RSUD Lawang. Monggo dari Dinas Kominfo memberikan arahan dan nanti kami siap untuk menjawab yang perlu ditanyakan, yang perlu saya jawab terkait dengan anggaran DBHCT di RSUD Lawang tahun 2025. Dan menerima kami dari Kominfo dan teman-teman rekan dari media terkait dengan wawancara untuk penggunaan anggaran DBHCAT tahun 2025 dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang penegakan hukum, kemudian terakhir bidang pendukung. Sedangkan untuk RSUD Lawang masuk pada bidang kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kajuan. Adapun alokasi anggaran DBHCAT 2025 untuk bidang kesehatan itu sebesar 40% dari total anggaran sebesar 158 miliar, itu berarti di bidang kesehatan saja sebesar 96,3 miliar. Sedangkan untuk RSUD Lawang sendiri mengampu atau mengelola anggaran DBHCT sebesar 10,067.434 ribu rupiah atau 10 miliar sekian. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang Iwan Heri Kristanto menyampaikan, DBHCHT Kabupaten Malang pada tahun 2025 mencapai 158 miliar 973.534.000 rupiah. Untuk bidang kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar 96 miliar 338.782.800 rupiah. Dari total tersebut dibagi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebesar 53 miliar 517.044.229 rupiah, RSUD Kanjuruhan sebesar 32 miliar 754.304.483 rupiah, serta RSUD Lawang sebesar 10 miliar 67.434.088 rupiah. Untuk program kegiatan DBHCHT tahun anggaran 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, kita programnya masuk program
bidang kesehatan, yaitu kita satu program masuk kelompok penyediaan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Dengan subkegiatan ada 2, yaitu pengadaan alat kesehatan atau alat garing alat penunjang medis fasilitas kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan garing alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Lawang. Adapun rinciannya untuk pengadaan alat kesehatan ini ada 25 item, 25 unit atau set yang terdiri satu untuk peningkatan layanan IGD. Itu ada 9 unit, ada EKG, monitor pasien, spinal imobilisasi equipment. Kemudian untuk peningkatan rawat jalan di sini ada 3 yang alat yang kami adakan, yaitu untuk pembelian dental unit 1. Ini karena memang ada penambahan layanan dokter gigi. Kemudian ada untuk rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik ini merupakan rehabilitasi poli baru di tahun 2024, layanan baru di RSUD Lawang, dan tahun ini kami ada penambahan alat untuk menambah jenis layanannya. Jadi ada Direktur Utama RSUD Lawang Dr. Nur Rohma MMRS menyampaikan, alokasi DBH CHT 2025 senilai 10.067.434.088 rupiah yang diterima oleh RSUD Lawang difokuskan untuk pengadaan alat penunjang medik baru dan pemeliharaan rutin alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan. Alokasi DBH CHT digunakan untuk 2 sub kegiatan, yaitu pengadaan 25 unit atau set alat penunjang medik dan pemeliharaan rutin 46 unit atau set alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan. Pengadaan baru 25 unit atau set alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan disebar di beberapa unit layanan. Seperti untuk peningkatan layanan di unit gawat darurat atau UGD, terdapat 9 alat penunjang medik baru, di antaranya elektrokardiogram atau EKG dan monitor pasien. Selain itu, RSUD Lawang juga melakukan peningkatan layanan kesehatan terhadap pasien di beberapa unit layanan. Di antaranya layanan rawat jalan diperkuat, penambahan dental unit untuk memperkuat poli gigi yang baru saja dibuka, poli tenggorokan hidung dan telinga atau THT juga mendapatkan tambahan alat penunjang medik baru, serta alat penunjang medik untuk mendukung pengembangan poli rehabilitasi medik yang baru saja beroperasi tahun 2024 lalu. Unit alat sehingga bisa menambah jenis layanan yang bisa ditangani di RSUD Lawang. Kemudian untuk kegiatan satunya yaitu untuk pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dari alat penunjang medis. Ini sebanyak 46 unit set alat canggih, alat kesehatan yang untuk pemeliharaan rutin berkala. CT scan, alat-alat radiologi, alat-alat laboratorium klinik, ada laboratorium ada 6, kemudian ada alat untuk cuci darah, alat yang untuk dipicu, dan beberapa alat untuk penunjang medik. Contohnya untuk DGSSD, itu pemeliharaannya. Alat-alat canggih ini memang pemeliharaannya tidak sedikit, karena semakin canggih alat juga biaya pemeliharaan juga semakin besar, sehingga ini kami gunakan untuk pemeliharaan ini. Sub kegiatan kedua yakni pemeliharaan alat digunakan untuk 46 unit alat canggih seperti CT scan dan mesin hemodialisa atau alat cuci darah. Alat-alat penunjang medik yang terbilang canggih memerlukan pemeliharaan rutin agar tetap akurat dalam memberikan hasil pemeriksaan saat digunakan kepada pasien. Semakin canggih alat, maka pemeliharaannya juga semakin mahal. Tetapi ini penting untuk menjamin mutu kelayakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu berapa total disebutkan medianya yang mau jadi ini? Nah, itu berapa total layanan yang baru di tahun 2024 kemarin? Di tahun 2024 kami ada 3 layanan baru, patologi anatomi, rehab medik, sama bedah saraf. Itu layanan baru di 2024.
2024 sudah kami belanjakan sebagian kecil alat, kemudian tahun ini kami tambah alatnya sehingga menambah jenis layanan yang bisa kita tangani di RSUD Lawang. Gitu. Ya, sama-sama. Mungkin yang lainnya? Ya, Assalamualaikum. Dari DPAJAD yang dari DPAJAD yang tahun lalu dengan yang sekarang ini ada peningkatan apa enggak? Yang pertama. Terus kemudian dari sistem pemeliharaan itu apakah punya rekanan dari luar untuk maintenance-nya seperti itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi untuk anggaran total DPAJAD tahun 2024 kemarin sekitar 6 dan sekarang 10 ada penambahan ya. Jadi ada sekitar penambahan 4 miliar. Saya lupa 6 sekian gitu ya. Sekarang 10.067. Itu ada sekitar penambahan 4 miliar. Kemudian untuk pembelian alkes, kita itu pembelian alkes sesuai dengan distribusi prinsipalnya. Misalnya alat kami merek Philips, kami di Philips, dan itu proses pengadaannya semua e-katalog. Jadi tidak ada PL di sini. Semua alat ini kami belanja di katalog. Jadi misalnya alat merek Philips gitu ya, kita akan langsung ke prinsipalnya. Jadi pemeliharaannya pasti kita melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh sesuai dengan alat kesehatannya. Dan itu sudah semua prosesnya e-katalog, tidak ada pengadaan langsung atau yang lainnya. Karena sebenarnya ini rutin ya, rutin. Jadi setiap alat kesehatan, mungkin kalau kalau Yamaha kita servisnya ke Yamaha, gitu ya. Philips kita servisnya pemeliharaannya juga ke Philips. Apakah memang dana dari cukai ini hanya untuk membeli atau merawat peralatan, bukan untuk peningkatan untuk rumah sakit atau apa dan sebagainya? Apakah memang ada spesifikasi yang betul? Terima kasih. Sesuai dengan ada juknisnya, ada petunjuknya di bidang kesehatan tuh yang beli ini untuk rumah sakit. PMK 72 tahun 2025 ada petunjuknya bidang kesehatan tuh ini. Dan memang bukan berarti kami mengadakan pemeliharaan tidak untuk peningkatan mutu. Ini semua untuk peningkatan mutu. Di dalam indikator mutu pelayanan rumah sakit, salah satunya adalah maintenance alat. Bahwa alat yang dipakai di rumah sakit harus termaintenance dengan baik dan ada sertifikasinya, ada kalibrasinya. Itu untuk menjamin mutu bahwa hasil yang dikeluarkan oleh alat ini tervalidasi dan tersertifikasi dengan baik. Jadi kalau untuk pengadaan alat itu ada alat yang memang belum punya, kita adakan tentunya untuk menambah mutu dan jenis layanan. Bedah sekarang kita nambah bedah syarat menjadi lebih baik lagi mutunya, tidak hanya ditangani oleh satu orang bedah. Kan sekarang bedah itu kan banyak ya, bedah saraf, bedah tulangan sendiri. Lalu kemudian untuk pertanyaan pertama, RSUD Lawang ini merupakan rumah sakit tipe C terakreditasi paripurna tahun 2022 yang terakhir. Terakreditasi itu ada akreditasi sejak tahun 2012 dan terakhir sertifikat kami 2022 itu paripurna kami. Itu bintang 5 sudah. Kemudian kami mempunyai layanan 4 dasar ya, di dalam semua lengkap. Ya. Yang kemudian kami ada fasilitas UGD 24 jam, rawat inap kami ada sebanyak 109 tempat tidur. Ada ICU, ada NICU, ada PICU. NICU itu untuk bayi, PICU itu untuk anak. Ya. ICU kami juga ada untuk dewasa. Jadi insya Allah lengkap, meskipun kami rumah sakit tipe C, kami menjadi garda
pelayanan kesehatan di Malang Utara. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuai dengan visi RSUD Lawang, menjadi pilihan masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kami dan menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang dalam mencari pelayanan kesehatan. Itu mungkin Pak secara garis besarnya profil RSUD Lawang. Kami berdiri di tanah seluas 6.000, tapi luas bangunan 9.000. Ada beberapa yang lantai 2, ada yang lantai 3. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa tiap tahun kami menambah, tidak hanya menambah jenis pelayanan yang bisa ditangani, juga menambah memperluas jumlah rawat inap, memperluas. Kami ada hemodialisis, tahun cuci darah. Tahun ini kami hanya punya 6. Kami punya 6 selama ini. Kami rencana tahun ini ada penambahan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat yang butuh untuk pelayanan cuci darah, hemodialisa. Ya, terus 109 tadi, 109 tempat tidur. Ada kelas 1, 2, 3 dan kelas utama. Ada NICU, ada ICU, NICU, kamar bersalin, UGD, semua ada. Isolasi, HCU-nya ada. Kamar operasi kami sudah kami punya 3 kamar operasi, 1 untuk emergency, 2 untuk yang reguler. Kemudian dengan sistem kamar operasinya sudah MOT, modular operating theater. Jadi namanya theater kayak sudah nggak kalah canggih dengan yang rumah sakit Jakarta kayaknya Pak. Ya, makanya salah satunya itu untuk pemeliharaannya itu cukup besar. Kami anggarkan untuk di anggaran DPHCT. Perlu di maintenance setiap tahunnya dan perlu dikalibrasi supaya benar-benar kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Beberapa kami sudah sering Pak, kami dapat kami punya PSC ya, ambulan PSC, dan kami 24 jam dengan dokter jaga yang sudah lebih dari cukup, semua standby 24 jam, dan tindakan-tindakan yang memerlukan tindakan operasi emergensi, dokter spesialis kami pasti siap tindakan. Siap kalau untuk melayani kegawat daruratan besar. Kami punya kamar operasi yang 24 jam, tugas kami siap 24 jam. Radiologi laboratoriumnya 24 jam. Jadi kalau butuh radiologi, butuh laboratorium 24 jam kami buka. Jadi untuk penanganan trauma kami bisa. Dan kami ada dokter spesialis bedah tulang, bedah umum, bedah saraf ada. Bu, untuk persentase antara pasien mandiri dan BPJS perbandingannya bagaimana? Ini sudah nggak DPHCT lagi ya? DPHCT nanti itu persentase ya pasti lebih banyak dari BPJS Pak. Ya, karena semua sudah Kabupaten Malang sudah banyak yang pastilah ada target dari pemerintah bahwa masyarakat Indonesia itu harus mempunyai jaminan kesehatan dengan pembiayaan yang berbeda-beda, mandiri dan sebagainya. Pasien umum ada enggak, karena tidak semua pasti bisa di-cover dan ada ketentuannya. Jadi kalau presentasi saya tidak menyediakan data yang terupdate ya Pak, mohon maaf, karena tadi ranahnya memang di DPHCT, tapi saya pastikan lebih banyak pasien dengan jaminan kesehatan BPJS dibandingkan pasien umum. Kalau dari penambahan alat dan lain sebagainya dan peningkatan mutu tadi dapat dari pelayanan pasien dari RSUD, ini seperti apa persentasenya? Apakah ada peningkatan signifikan
dari pasien atau seperti apa? Kan sejauh ini kalau di tahun lalu mungkin dari RSUD Lawang ada yang dirujuk ke RSSA atau seperti apa? Kalau saat ini kan dengan adanya peningkatan itu banyak alat yang sudah diberi dari DPHDD, apakah sudah cukup ditangani di RSUD Lawang, tidak perlu dirujuk lagi? Mungkin ada peningkatan seperti apa? Terima kasih. Jadi contoh aja kasus bedah saraf ya. Kalau dulu ada bedah saraf, ada kasus bedah saraf kami rujuk. Sekarang tidak perlu dirujuk, kami sudah ada di sini. Perkara ada tingkatan, meskipun kami ada bedah saraf, ada beberapa kasus yang memang bisa ditangani di sini, ada yang di tipe A. Rujukan kita adalah di RSSA. Jadi memang ada level-level tertentu yang memang harus ditangani oleh subspesialisnya. Dan itu subspesialis itu kan ada di RSSA. Itu hanya, tapi paling tidak pelayanan dengan jenis layanan, dengan menambah alat, menambah jenis layanan, dan kami bisa menambah jenis pelayanan tadi yang tidak ada bedah saraf. Sekarang kami bisa pelayanan bedah saraf. Yang sebelumnya tidak ada rehab medik, kami cukup banyak. Sekarang tidak perlu rehab medik ke Malang RSSA yang ngambil yang panjang, atau rehab medik dulu dia yang bisa di RSJ. Sekarang kami bisa pasien dengan ada dokter spesialis rehab mediknya. Bukan karena rehab medik bukan kasus yang emergensi, Senin sampai Jumat pelayanan poli. Ya, itu Mas. Ya, menambah lagi keterangannya Bu Direktur terkait dengan HD 6 unit. 6 unit, ada 6 mesin HD yang dialisa. Ya, itu apakah dibeli dari DPHDD sebelumnya? Terus kan tahun ini akan ada penambahan. Apakah akan dibeli oleh DPHDD? Terus yang kedua, yang ketiga, jumlah pasien yang dilayani. Jadi untuk alat ya memang 6. Untuk alat ini kami kerjasama dengan penyedia, karena alat ini, alat HD mesin cuci itu harus pemeliharaannya membutuhkan biaya yang besar, karena alat ini dipakai sehari jalan 3 shift, mulai pagi jam 5 sampai malam jam 11, dan Senin sampai Sabtu. Sehingga kalau kami menjalankan mesin pelayanan cuci darah, kami harus standby alatnya yang sewaktu-waktu jika ada trouble itu harus ada gantinya cepat. Jadi dengan perhitungan kos biaya itu pembiayaannya lebih murah untuk kita KSO, untuk alatnya, yang mesinnya, tapi yang lain-lainnya kita ada di sini. Mesinnya, iya, kami KSO, mesinnya, yang lain-lainnya kami dari operasional anggaran BLUD. Artinya yang menggunakan DPHDD itu kemarin tadi itu yang saya sebutkan itu mesin kami 6, tapi yang dibiayai pemeliharaan HD itu hanya 1 unit alat untuk bukan mesin cuci darahnya, tapi pendukung penunjang mediknya untuk mesinnya. Ya, itu namanya alat reuse dialisernya, alat tabungnya itu. Itu pemeliharaannya 1 unit itu pakai anggaran BPHCT. 1 unit enggak, karena mesinnya kan kami KSO. Nah, nanti kalau saya cerita di kali ya, kita cuci darah ya. Jadi mesin cuci darah itu ada mesin satu-satu untuk pasien 1. Setelah tabungnya itu kan dicuci semua, dibersihkan, ada mesin namanya reuse dialiser itu. Jadi itu cukup 1, tidak untuk masing-masing mesin sendiri, hanya untuk sterilisasi. Ya, itu saja. Jadi mesinnya kami KSO tidak dari BPHCT. Kalau kami menganggarkan dari beli, kami tidak beli mesinnya. Kalau beli itu pemeliharaannya besar, dan kami harus
standby alat. Jadi karena mesin ISO ada trouble hari ini, langsung mereka sudah punya di Malang, langsung ganti mesin. Kalau kami harus jalan 6, punya cadangan 6 yang nggak terpakai, kan pembiayaan yang berlebih ya, nilai ISO yang mereka kan pasti unitnya banyak. Dan di beberapa rumah sakit lebih memilih untuk ISO untuk mesinnya. Ya, itu deh. Mesin cuci. Tapi yang lainnya kita pakai anggaran operasional. Sampai 1 hanya untuk alat reuse-nya. Bu, BPJS itu tidak bisa untuk kesejahteraan pegawai? Tidak ada, kami tidak ada untuk kesejahteraan pegawai atau operasional dari PLUD. Kesejahteraan pegawai itu mulai ada beberapa lembaga dan mungkin pembiayaan tunjangan untuk kesehatan dan sebagainya untuk tenaga kontrak saja. Karena kan dibiayai oleh PBB ya. Kesejahteraan lain dari operasional PLUD, tidak dari DPHCP. Mungkin untuk pasti setiap tahun menyusun RAB katakan seperti itu untuk RSUD. Apakah RAB itu termasuk di dalamnya dari DPHCP itu, ataukah DPHCP itu di luar dari RAB yang sudah disusun untuk 2020? Jadi setiap tahun kami dengan RAB ya, RKP. Kami RKP, RKA, RKA rencana kerja, anggarannya itu setiap tahun setiap tahun kami menyusun ya. Kemudian diantaranya adalah anggaran DPHCP. Kalau boleh tahu tahun itu kami DPHCP 10 kan? maksudnya secara total. Waduh, daripada nanti keliru saya. Sekarang DPHCP aja ya 10 miliar ya. Atau mungkin berapa persennya? Waduh, ini saja 10 miliar ini aja sudah. Gitu ya. Saya dari Kalimantan Baskara lebih ke mau bertanya tentang dampak ya. Kalau tadi Ibu Direktur menjelaskan tentang rumah sakitnya kan menjadi salah satu rujukan yang di Malang Utara. Dari dana BPJS yang sudah ada, itu manfaat yang paling terasa buat masyarakat sekitar itu mungkin di bidang apa, dari sektor apa, terus kemudian respon masyarakat juga seperti apa terhadap peningkatan ataupun pengadaan apa. Ya, terima kasih Mas. Jadi yang jelas kalau kami melihat indikator kunjungan dengan banyak setiap tahun kami mendapatkan anggaran di BHCAT, itu kunjungan kami setiap tahun meningkat. Ya, itu menunjukkan bahwa dan kami selalu ada layanan baru seperti tadi kami promosikan mereka. Kami pakai flyer, pakai brosur dan sebagainya. Kami ada layanan baru ini dan mereka, menurut saya mereka mungkin sangat terbantu sehingga mereka wilayah masyarakat Kabupaten Malang Utara tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk bisa mendapatkan contoh dan cuci darah. Itu begitu kami buka langsung penuh ya, karena cuci darah itu begitu orang kena cuci darah harus cuci darah itu seminggu 2 kali dan tidak akan berhenti ya. Tuh, kemudian layanan baru era medik, mereka tidak perlu ke tempat lain, bisa ke Kabupaten Malang, bisa ke RSUD Lawang dengan BPJS gitu ya. Mereka kasih pelayanan BPJS dan alhamdulillah buka terus setiap hari dan cukup banyak kunjungannya. Apalagi dengan nanti kemarin kita ada traksi, sekarang kita beli traksi sehingga kasus-kasus yang membutuhkan rehab untuk traksi kita bisa di sini, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit kota. Itu Mas. Terima kasih. Jadi untuk sampai saat ini kami kalau total unit ya itu total ada 71 unit baik pengadaan. Tadi pengadaan alatnya 5 unit, pemeliharaannya 46 unit. Jadi sampai saat ini itu kami
kurang lebih hanya ada hanya 20% yang belum kami proses. Kenapa kami artinya belum proses pengadaan? Yang lainnya sudah ada sebagian yang sudah datang. Ya, jadi 75% sudah kami proses, yang 25% ini memang ada karena kami memilih alat di e-katalog itu, kami harus ada assessmentnya. Tidak hanya saya suka alat A, alat B, tidak. Yang 1, 2, 3 berapa ini? 5 ya yang belum proses ini, itu kami masih proses HTA. Kami sebelum milih alat itu kami ada proses HTA, Health Technology Assessment. Jadi setiap alat itu minimal 3 kami panggil penyedia untuk presentasi. Kami nilai apa kelebihan masing-masing alat sesuai dengan kebutuhan kami, dan itu kami scoring, dan itu yang kami yang scoring yang tertinggi itu yang kami belanjakan sesuai kebutuhan pelayanan di sini. Dan itu tidak hanya saya, bukan saya menanggung jawabnya, dan itu ditentukan, dinilai oleh, assessment oleh masing-masing timnya ada. Contoh kalau mau beli alat bedah saraf, yang ada bedah sarafnya, ada timnya, ada tim-tim yang lain yang ikut menilai. Ada banyak anggota di tim HTA itu, Health Technology Assessment. Dari hasil dan teknologi assessment, nilai yang tertinggi itu yang kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan klien. Karena setiap alat, jenis alat itu pasti banyak mereknya, dan kita lakukan HTA tadi. Jadi yang beberapa itu masih proses HTA. Insya Allah bulan Juli target kami semua sudah kami ikut ya. Jadi bulan Juli ini sudah ikut, dan kalau Juli semua sudah ikut, insya Allah proses belanja kami sudah selesai. Cuman setiap belanja alat itu kami minimal 3 bulan proses, mulai dari klik sampai barang datang minimal. Apalagi kalau pemeliharaan alat kesehatan, kami minimal 4 kali kunjungan, setiap kali kunjungan lebih 3 bulan. Jadi bisa jadi sampai akhir Desember, tidak hanya klik sekarang, kita proses belanja sekarang sudah selesai, tidak. Karena pasti itu realisasinya Mas Iwan, jadi itu realisasinya pasti di akhir Desember. Karena pemeliharaan itu tidak hanya sekali datang, minimal kalau tidak 3 atau 4 kali kunjungan sampai akhir tahun. Jadi sekarang punya, jadi mungkin pembayarannya kalau dilihat realisasi pasti tidak 100%, belum 100% untuk saat ini, atau mungkin semester triwulan ketiga belum 100%. Nah, tapi di akhir Desember pasti 100% karena sudah selesai untuk alat-alat yang pemeliharaan tadi. Kan pemeliharaan kan tidak hanya sekali kunjungan, itu tiap 3 bulan sekali kunjungannya. Itu mungkin masih kan program unggulan kami. Itu pengadaan yang baru 20%, 80%. Pengadaan alat yang proses semua ini, yang baik alatnya maupun pemeliharaannya, proses pengadaannya. Ada yang sudah datang, ada yang belum datang. Kalau pemeliharaan itu sampai Desember pasti, karena pemeliharaan kami kontrak itu tidak hanya sekali kunjungan 2 kali, kami masih setahun kontraknya untuk memelihara alat ini selama setahun. Gitu, ya. Kemudian program unggulan. Program unggulan kami di sini itu pertama layanan hati cuci darah. Ya, saya bingung menyebutkannya cuci darah hati ya, hemodialisis. Itu karena meskipun sedikit, tapi itu sangat membantu yang dulu antri di RSSA sekarang saya di sini. Kemudian kami juga ada program untuk pelayanan diabetes center, ya. Kemudian ada pelayanan UGD. Nah, kalau bilang unggulan itu 1 ya Mas, tapi kami banyak unggulannya karena bagi saya kan saya buat unggul juga karena itu
alatnya juga canggih gitu ya. Di samping itu kami punya program lain yang mungkin sekalian promosi ya. Itu kami punya layanan estetik klinik kecantikan yang tahun kemarin kami grand opening untuk layanan poliestetik. Di situ kami ada sekarang tuh cantik-cantik itu kan banyak ya, dan itu layanan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan pelayanan BPJS, tapi kami harus mengandalkan pelayanan lain yang bisa untuk lagi-lagi khususnya menambah kesejahteraan karyawan. Karena dengan sekarang kan trennya orang ingin cantik semua, dan kami punya dokter spesialis kulit. Pertama satu, sekarang ada 2 karena memang kebutuhannya banyak ya untuk pelayanan estetik tadi, dan ada di mall eksekutif di belakang. Itu yang layanan tunggal kami, dan itu cukup banyak karena lagi-lagi kami ada di pemerintah, dan pemerintah itu punya tarifnya tidak bisa tinggi, dan itu mungkin kelebihan kami dibandingkan klinik kecantikan swasta yang lain. Kami lebih terjangkau, dan banyak ada dari luar kota, cukup banyak juga yang kesini. Kami melayani sampai hari Sabtu dengan perjanjian kalau hari Sabtu. Jadi biasanya Sabtu itu lebih banyak dari kami bahas. Kalau biasanya sampai Jumat sampai selesai pasiennya. Itu Mas Iwan. Sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Harapannya support dari teman-teman bisa menambah layanan di SD Lawang, dan pelayanan di SD Lawang bisa dikenal dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kerasa ya dia? Cina gitu ya? Iya, di Shopee. Alat kami namanya TENS Combination. Jadi untuk singkatannya Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Untuk TENS sendiri itu fungsinya untuk mengurangi nyeri. Ini juga bisa 2 mode. Yang pertama TENS tadi, yang kedua IS atau singkatannya Electrical Stimulation. Kalau IS itu untuk stimulasi otot sih, biasanya untuk kasus-kasus stroke, pasien yang setelah kena misal otot wajahnya merot sebelah, namanya Bell's palsy, itu untuk meningkatkan tonus ototnya, jadi meningkatkan kekuatan ototnya gitu. Kalau TENS sendiri untuk mengurangi nyeri, misal pasien yang setelah kasus-kasus nyeri pinggang, nyeri lutut, atau nyeri sendi lainnya bisa semua pakai ini. Tergantung letak titik nyerinya yang pertama. Yang kedua bisa kita di sepanjang ototnya atau kita nama origo insertio. Jadi tergantung letak yang terkenanya sebelah mana gitu. Tetap fisioterapinya sih yang biasanya masangnya yang tahu gitu peletakannya. Gitu Pak. Iya. Jadi ada efek bekamnya kayak bekam itu.
dari rongsen yang biasa, jadi terlihat sampai slice ke dalamnya untuk setiap bagian tubuh tersebut. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal, berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Happy Budiman melaporkan.